tentang bangunlah jiwamu, bangunlah badanmu. Hal ini Allah tuangkan di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Pun HP ini sing duweni paketan dibuka. Makanya mengapa Pak apa panitia juri mengatakan jenengan nomor 1? Ini ada kaitannya dengan bab masalah pandangan Allah, Pak. Pandangan Allah itu kita mandang dugi ruhaniyah. Artinya Allah itu memandang dari hati jenengan. Boten mandang jasmaniyah sampean. Lakune jasmaniyah sampean iki sing mandang menungso. Nek sholat berarti api. Tapi kalau nyolong itu elek pandangan menungso. Ning pandangan Gusti Allah gak mandang dari arah situ, tapi mandang hati sampan mang ini wajah tu wajiyah apa ini wajah tu menyang samawati wal ardi madepe hati nang ndi. Iku Gusti Allah melihatnya dari itu. Sehingga didawuhke dalam satu makalah Syekh Ibnu Athaillah husnul a'mali nataiju husnil akhwal mingkol bin zahidin. Laku sing api ing ngersane Gusti Allah secara dohir iku tergantung keadaan hati sampean iki zuhud apa ora nang Allah. Kalau zuhud nang Allah maka inilah laku yang api ing ngersane Gusti Allah. Tapi su'ul a'mali nata iju su'il akhwal mingkol bin rohibin. Laku sing elek adalah laku ketika saat laku hati jenengan iki madep nang sakliyane Gusti, termasuk surga, pahala, apalagi ngadep wong disawang wong. Loh, disinilah. Berarti yang dimaksud lagu sing baik al-ubat ing munggo Allah iku lillahi ta'ala krono Gusti Allah. Makanya setiap jenengan ibadakan mesti ditutup lillahi ta'ala. Tapi orang ngerti ta'ala iku lillahi ta'ala yang bagaimana kebanyakan gitu. Akhirnya ngaku-ngaku. Lah disinilah Pak. Jadi al-muluk maksudnya adalah sang raja. Berarti sing menang iku raja nguasani sembarang kalir. Menteri dikongkon ngulon, kongkon ngetan. Sampeyan takoklah Pak Prabowo. Pak Bowo niki lho. Ya. Dhek mempunyai kewenangan untuk membikin kabinet. Sitok pesen kula dereng onten kabinet menteri, yaiku menteri sing ngatur rondo. Dereng wonten. Lho maksudnya apa? Ya rondo sing sak Indonesia wis aja oleh nyambut gawe, ya dah. Sing tua-tua ya dijamin kehidupane sampai sedo. Maksud kula ngoten. Lah sing prawan sing sik nom-nom ya digolekno jodoh. Lah ngoten. Itulah menteri perondoan. Dereng wonten ngoten. Ngapunten lho Bu. Dan menteri juga mboten perondoan tok, pendudoan ya. Jadi diatur sing duda-duda tua wis sampean cukupi kehidupane kebutuhane sampak sedo. Lah nek sing duda sing rada enom ya digolekno. Ah, ngaten lho. Dadi nanti ceke genah. Menteri niku tok sing ra enek. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertama, kaulo kenal diri. Kaulo aslinya saking Tegal ya saking Kecamatan Tarum, Desa Kalijawe, RT 04 RW 03. Kaulo menyimak saking Gus tentang orang mesti kudu saking nazar saking
duriah napa saking napa alit napa kedah apal idat napa apal Quran. Kula nyimak niku kula terentak teng mriku Gus. Mung alhamdulillah kula diparingi Gusti Allah akhirnya kula kados pundi ya. Keken kudu dikengken. Dilalah kula kuwi kan imami musala. Nanging kula tergolong tiyang awam, boten hafal hadis, boten hafal Al-Qur'an. Niku miturut hukum secara hakiki ini kados pundi. Terus kaping kaliye umpami enten rencang utawa kancang utawa tangga sing kados boten setuju, kula nyikapani kados pundi. Mekaten. Nanging kula badhe matur nuwun sanget kali sedaya panitia sing enten teng kelurahan Tembok Luwung lan Kecamatan Diwerna. Berkat sedaya niki panjenengan kula alhamdulillah saged kepanggih langsung kali Gus Muhlason. Sedaya niku Allah Subhanahu wa taala. Saestu kula rindu sangat rindu sekali kali Bagus Muhlason. Nanging bolak-balik maning dalan kados pundi. Nanging wis angsal 3 dinten lambene kula kedutan. Kula naksir kabaret enten badhe atas rejeki. Lah niki rezekine kula niki boten rezeki saking harta napa kadung tampak niki berarti dalu niku kula angsal rezeki kepanggih kali Gus Muhlason. Kula matur nuwun sangat kali sedaya panitia teng dusun Tembok Luwung lan Kecamatan Adiwarna. Kula mung semangat mawon Gus. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jenengan ngimami sholat terus jenengan iki klebu golongan orang ngerti Quran, orang ngerti hadis. Niki kula memakai 2 kacamata jawaban saya. Pertama, kacamata syariah itu sudah ditata. Siapa yang mestinya yang harus dijadikan imam dalam sebuah sholat? Nyuwun sewu. Misalkan ada orang 10. Mana yang teralim? Ini ngomong syariat loh dulu ya. Dalam bacaan Qur'annya itulah orang yang harus dijadikan sebagai imam. Yang kedua adalah mana yang tertua. Iki miturut aturan sarengat lho ya. Pandangan sarengat. Terus jikalau sing alim gak ada, yang ada hanya yang tua, yang tertua. Orang 10 kabeh gak sing alim. Tajwite nggih bletotan. Maca bismillahirrahmanirrahim bese meleh. Semua bese meleh. Nyun sewu lho nggih. Kalau memang tidak ada yang diambil yang tertua. Wis. Mana yang tertua itulah yang dijadikan. Terus yang ngono sing tertua enggak gelem misale. Ya nisori tertua mangsing ndi. Iki aturan sarengat. Wis, kalau saya menjawab dari aturan hakikat, memang betul ngalim itu ngalim pundi. Ngalim nang Gusti Allah itulah mereka. Ngoten loh. Jawaban kacamata hakikat mestinya yang dijadikan imam adalah dia yang hatinya alim kepada Allah. Habis itu mana yang tertua? Maksudnya tua niku tua ngelmune, boten tua umur. Paham nggih? Wis. Lah, jikalau jenengan mengambil dari sisi kacamata hakikat boten napa-napa terus ke. Sing penting ati sampean waktu ngimami sampean tetep ngejoi zikir sirul asrar. Urusan duhur dadi 8 rakaat wis babahno. Babah cek padha bingung jamaah. Lah wong kefanaan ati niku Pak jenengan nek dilebokno napa jenenge makom khos mesti ngoten.
lali rokaat, lali sembarang kalir. Akhirnya jamaah balak-balik subhanallah, subhan. Jenengan krungu yang subhanallah, tapi gak mendengarkan suaranya, tapi sibuk ketemu sak jerone swara iku sapa. Wis akhirnya tidak hanya rokaate sing tambah, sujute tambah. Asale 2 sujudan dadi 10 sujud. Wis akhirnya jamaah sing mburi wis ojo melok-melok Imam Kai. Imam Kai ku gawe aturan dhewe. Padahal dhek mboten ngerti. Mboten ngerti. Karena digerakkan Allah. Saking nikmate sampean kali kula campur rangkul-rangkulan ambek dengan Allah, akhirnya Allah melalaikan kecuali jenengan diletakkan di khawasul khawas. Akal sik nyambung oleh 2 rakaat, tapi jenengan sambungi menyang al-muluk sing nguasai 2 rakaat. Monggo sak kersa jenengan. Pun 1. Nomor 2, mensikapi tidak ada yang cocok, mbuh teman, mbuh tonggo, mbuh bojo lah ya, garwa. Itu bagaimana kami? Uskut. Jikalau diperkirakan dadi rame gegeran, menengoh. Wis diem wae. Dan diam itulah cara wong dakwah sing paling lemah. Dan itu lebih baik daripada menimbulkan nafsu dadi amarah muringmu permusuhan. Memang Pak jujur mawon, hati kita ketika saat sudah ditaruh Allah, bercinta pada Allah, sakno ndelok keluarga. Lah ngoten nggih, sakno melihat teman keruhaniannya itu selalu menjadi budaknya hawa nafsu. Dan disitulah secara otomatis Allah menempatkan sifat tablek ati sampean untuk berkata ngomong nisa yang sebenarnya. Tapi kok menjadikan gegeran, bagaimana kita mensikapi? Uskut, diam aja udah. Biar Allah sendiri nanti yang memberikan hidayah dengan cara Allah sendiri. Sebab nyun sewu Pak, pengalaman ngoten iku nggih terjadi pada diri saya tahun 2006-2007. Orang yang membenciku tidak pernah ku benci. Orang yang memusuhiku tidak akan pernah ku mungsuhi. Disebabkan karena ilmu yang ku sampaikan. Betul. Tapi justru di tahun yang berikutnya Allah membuka terhadap mereka yang memungsuhi, akhirnya malah jadi pengikut. Artinya apa? Setiap diri manusia jenengan ketika saat berbicara tentang dinut tauhid tidak boleh memaksa orang lain untuk percaya, untuk mengikuti kita, enggak boleh. Enggak boleh. Yang nomor 2, setiap diri manusia itu perlu proses. Dia punya hak untuk mencari referensi atas kebenarannya, mencari mukobalah perbandingan atas kebenarannya. Intinya mereka pada saat itu menolak dikarenakan belum faham. Kasih maklum. Kasih maklum. Contoh teladan ini telah dilakukan Kanjeng Nabi ketika saat Kanjeng Nabi setiap berangkat sholat subuh itu tetangganya itu ngidoni, meludahi. Ludah yang dibukin ngeludahi itu ludah habis tidur belum sikatan. Ambune piye Pak? Tapi Rasulullah menganggap itu minyak kasturi. Enggak balas. Sehingga pada suatu saat beliau yang meludahi itu jatuh sakit. Rasulullah tidak tahu, dia menunggu aja. Mau berangkat subuh kok suwe gak no itu. Gak ada yang meludahi. Akhirnya tertinggallah sholat jamaahnya. Beliau menjadi makmum masbuk.
Akhirnya di situ. Habis sholat, salah satu sahabat iku bertanya, ya Rasulullah, ngandani jenengan kalau wau kok kentun sebab apa? Aku ngenteni idune wong kae. Ngaten. Terus dijawab ambek sahabat, beliau itu sakit. Habis beliau Kanjeng Nabi ikut sholat subuh, omong-omongan langsung beliau itu nyambangi yang sakit. Loh, dengan cara dakwah seperti itulah akhirnya si tetangga itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya apa Pak? Orang yang membenci karena keimanan sampean menyatakan dinul hak iku yang benar, ojo dibenci. Siapa tahu nanti suatu saat hidayah datang dari Allah lewat jalan lain. Akhirnya dia itu beriman seperti apa yang jenengan imani. Paham gak maksud kula? Jadi Pak, setiap diri kita itu ada proses. Dulu jenengan nggih ngoten. Pertama kali mendengarkan ajaran Tinu Tauhid, mboten mungkin langsung sampean ikut terima. Paling tidak sampean iki ajaran opo yo, ono ae maneh. Tapi selang berjalannya waktu jenengan dapat hidayah Allah dibuka. Oh iya, bener wong sing tak lokno biyen dulu, yang tak hina dulu. Loh, disitulah. Bapak Ibu hadirin, itu cara mensikapi, sebab wong itu tidak akan pernah bisa menghina jenengan jikalau tidak digerakkan Gusti bagi jenengan sebagai ujian dari Allah. Terus opo ora nek ditakoi sampean terangno opo ora. Mangkane Pak, wong dulu mas saya iku gak gelem nyampekno nek gak ditakoni, gak mau menyampaikan kalau samiin pendengar iki gak tanya. Itu pun tanyanya di rumah. Sebab ketika samiin iku datang ke rumah dan bertanya, menunjukkan samiin itu sampun atine eksis, saged bisa menerima. Nek digawe model dakwah seperti ini yora oleh-oleh. Perkembangan iman ruhaniyah manungso iku mboten saged cepat. Mangkane kula mulai tahun 2006 sampai 2000 sampai 2024 ini dengan cara seperti ini akhirnya orang Indonesia khususnya Jawa cepat perkembangannya untuk mengenal dateng Gusti Allah. Tapi resikonya nggih niku wau sampean tahu sendiri. Kula niki didebat ning tengah majelis nggih nate. Dikatakan apa yang kuajarkan itu enggak benar nggih nate. Argumentasi tentang masalah dengan ahli kitab nggih nate, tapi tetap tak sikapi sedaya sumbere sangka Gusti Allah mekaten. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten Gus, pertanyaan ini sejatinya bagi beliau pertanyakan waktu kesuruhan lawan. Tapi mengingat waktu kula mboten wantun kula niku boleh mawon terbur. Kula niki saking perwakilan atau rancang jamaah Miftahul Safa. Pertanyaannya ngaten Gus. Setiap ibadah, terutama ibadah salat, nek manusia niku kan wonten pangkalih. Pertama jasad, ruh, ati lan akal. Nek tiyang wonten jasade mboten duwe kan jenenge mayit. Wonten jasad, wonten ruh tapi mboten atine, mung sewu jenenge hayawan. Wonten jasad, ruh, ati tapi mboten akal, mung sewu jenenge wong tenan. Tapi ngapunten Gus, iki tiyang bodoh Gus, saya abang ngabang. Pertanyaannya ngaten. Dos pundi salate jasad, dos pundi salate ruh, dos pundi salate ati
ati terus pun disolate akal. Niku setunggal. Kaping kali terus jenengan ibadah niku bagaikan patung. Tidak berfungsi, tidak bermanfaat bila mana tidak ada roh. Sejatine roh niku ikhlas. Nyuwun sewu, ikhlas niku wonten pinten makom, wonten pinten tingkatan. Makaten nyuwun agungipun pangapunten, matur nuwun nuwun sekata-kataipun, nyuwun pangidoni panjenengan lan ugi sedaya ingkang tiki hadir, ugi Gusti Allah keparing maringi dumateng kita termasuk yang ingkang saged senau genau marang Gusti Kang Maha Agung. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata idina siratal mustaqim. Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebut jasad ini manggone ning alam kasunyatan. Alam dohiriah niki lho Pak. Makome makom mukhadoroh. Alami mukhadoroh niki alam kasar. Disebut hati, roh, akal itu manggone nak nggone alam mukasyafah. Iku alam kegaibane makhluk. Hati, akal, roh. Sekarang saya tak buka hadis Rasul yang mengatakan setiap diri manusia itu ada segumpal daging. Jikalau daging ini baik, maka baiklah semua. Jikalau segumpal daging ini jelek, maka jeleklah semua. Ini dinukil oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Memproses, mengartikan hati, akal, dan ruh. Apa yang dimaksud daging itu? Bukan segumpal daging seperti dagingnya ayam, dagingnya kambing, bukan. Yang dimaksud dengan daging itu adalah al-qalbu, hati. Terus hati yang dimaksud itu adalah juga bukan segumpal seperti hati ini ayam, tapi diartikan di situ ar-ruh. Terus apa perbedaannya hati dan roh? Tergantung jawab sampean dugi pundi. Kalau yang dimaksud hati itu adalah sir, mohon maaf, sesuatu yang dirahasiakan, berarti kita harus memahami dzikir sir itu yang muncul dari la ilaha illallah. Huwa kan dia kan jauh, sir terhasia. Sampai kapan Allah bagi kita itu sir? Sampai kapan? Nah, terserah diri kita masing-masing. Wes, kalau dimaksud ruh itu adalah Nur Muhammad, wiji kang dumadi sak lebeti gesang, yang nantinya itu disebut hidup. Maka ini yang dimaksud adalah ruh itu adalah sesuatu yang jenengan kalih kula niki nek wis tekan Allah baru ngerti. Roh iku ngene. Roh, hati, jasad iku kan sih kesebut nama toh Pak ya. Apapun yang kita bahas nama itu kabeh masih kelebu makhluk. Kelebu makhluk. Sekarang akal. Akal ini ada hubungannya dengan nur. Makanya malaikat itu diciptakan Allah dari nur. Nur. Jadi cahaya, dari cahaya. Sehingga dalam satu hadis sing sapa wonge atine atau ruhania iku dikuasai malaikat, dikuasai akal, maka dia lebih baik daripada malaikat. Apabila manusia itu dikuasai oleh hawa nafsunya, maka lebih jelek daripada hewan.
Bapak Ibu, keterangan ini nak nggone hukum syariat. Cuman pertanyaannya tadi, sholat. Apa sih sholatnya jasad? Ya dikawiti takbir, dibungkasi salam. Apa sholati akal? Ilmu. Artinya apa? Jenengan sebelum melakukan sholat ini, sholat syariat ini, kudu ngerti ngelmune sholat. Apa syarat sahnya sholat? Apa syarat rukun sahnya sholat? Jenengan sebelum melakukan harus paham ngelmune. Nek wis paham ngelmune berarti akal sampean iki mang saged membedakan nek ngentut iku batalno sholat. Ya iki carane yang dimaksud sholate akal berarti paham ngelmune sholat. Wis. Diunggahno maneh apa ilmune apa sholate ati. Ini Pak, saya memaknai antara hati dengan ruh. Saya masukkan la farqa bainahuma, tidak ada bedanya manakala kita sudah ada di akad, nggak ada bedanya. Sebelum kita ada di akad ada bedanya. Apa sholatnya hati panjenengan kali kula. Nyun sewu, hati sampean iku gak oleh lali sangka Gusti Allah. Gak iso lali, roh sampean kudu sholat daim. Kudu sholat daim. Waqumu lillahi qanitin, tegakkanlah sholat itu qanitin ay khosyiin dengan khusyuk. Jangan sampai kau melalaikan Allah. Ini akan bisa terjadi enggak melalaikan jikalau ruhaniyah sampean ikut juga melakukan sholat. Apa sholati roh? Adalah sholat daim, sholat sing langgeng. Dan ini tidak terputus, tidak terlepas daripada fungsi daripada dzikir sirul asrar. Pun lengkaplah. Ketika sudah kelengkapan di situ jenengan genahno, maka tak simpulno di dalam surat Al-Baqarah 238 jenengan iki tidak hanya sholat secara jasmani, akan tetapi juga sholat secara rohani. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sahabat pada saat itu disuruh oleh Allah, Kanjeng Nabi dikongkon sholat sing khusyuk, semuanya enggak bisa. Termasuk Sayyidina Ali. Wis sapa wonge sahabatku sing isok sholat khusyuk tak gemei serban hijau. Enggak ada yang bisa. Ada yang eling nyun sewu garwane, eling jabatane, eling ngelmune, eling sawahe, eling pasare, eling anake. Sayyidina Ali ku mboten eling blas kecuali ketika mau salam eling serban hijau. Akhirnya mboten diparingne. Iku maksudnya napa hadis itu? Siapapun kita, apapun nasab kita, manakala kita tidak melaksanakan, menyertakan sholat secara ruhaniyah, kita tidak akan pernah bisa menemukan terjadinya sholat khusyuk. Padahal ning Al-Quran itu Pak, nggak ada. Kalau kita bicara diterangkan dalam sholat itu selain khusyuk nggak ada, wajib khusyuk. Makanya kalimai memakai kalimah fa'alah, memakai koma, tidak memakai fa'alah. Koma asluhu walaupun wazannya mengikuti fa'alah, koma asluhu qawama ala waznin fa'alah. Artinya memakai wazan, wazan itu wadah, sistem fa'alah. Fa'alah itu melakukan, nek koma itu menjaga. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati. Yes kui kesucian,
ilahian jenengan iki datang Allah. Jaga, otomatis harus berzikir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi apa nih? Oh ya, ikhlas. Berapa tingkatan ikhlas? Macam-macam, Pak. Orang syariat ikhlasiku ya apa? Orang toriko ikhlasi ya apa? Orang hakikat makrifat ikhlasi ya napa? Macam-macam. Sekarang kalau kita bicara ikhlasi wong syariat, nyun sewu ya, dikatakan ikhlas apabila jenengan iki melakukan sesuatu ditutup lillahi ta'ala lesani. Walaupun atine iku kosong terhadap Allah, wis iku dikatakan ikhlas. Minangka awakmu diumpamakan kau beol, kau tidak akan mengharapkan beolmu kembali lagi. Yun sewu, wis iku babakan syariat iku hanya di lesan, belum di hati. Yang nomor dua, ikhlase ahli wong thariqah iku ya napa? Wis ora krana sak liyane Allah. Ya ta. Lesane iku wis gak krana sak liyane Allah. Tapi ati sampean kali kula sik mumet-mumet nang makhluk. Nyun sewu lho ya. Nyun sewu. Jenengan dzikir iku apa tujuane? Supaya bersih penyakite ati. Lho sik krana pengin bersih. Nyun sewu lho, nyun sewu. Inilah proses tahapan-tahapan. Nanti kita ada di mana? Nanti kita ada di mana? Pingin ati sampean iki dalam berzikir sir bendawin apa? Kita itu diperintahkan ketika saat khususiyah itu supaya ati sampean kali kula niki ngilangi penyakit ati fi qulubihim maradun. Kayak ini hilang. Dzikir terus sir. Lu memang bener. Muncul gak apa jes hasud mboten. Tapi meneh muncul maneh. Sebabnya apa? Pohonnya hasud itu belum ditebang. Belum ditebang. Sampai punduti, sampai ambili buahnya hasud, riya, takabur hilang. Tapi berhubung pohonnya masih hidup, akan keluarlah lagi. Wis, yang ketiga adalah ikhlasnya ahli tahqiq, ahli wong hakikat. Piye? Dia sudah tidak lagi olehnya kholwat khususiyah supaya bersih. Karena sudah tahu ini nanti yang membersihkan Allah. Tapi di dalam hati sampean masih ada pengharapan supaya enggal-enggal ketemu Gusti. Berarti sampean kali kula niki nyun sewu ngatur Gusti Allah. Sehingga jenengan iki masih ada dua. Ada yang merasakan, ada yang dirasakan. Contoh, memang iki proses perjalanan Pak nggih, proses perjalanan. Penekanan syu'aul basyirah di dalam dzikir sirul asrar yaitu rasa. Rasakanlah bahwasanya kehadiran Allah dalam tubuhmu yang menggerakkan. Sehingga gerakmu itu bisa gerak karena digerakkan oleh Allah. Memang ini prosesnya Pak. Prosesnya. Masih ada dua. Ada yang merasakan dan menetapkan kita sebagai salik. Ya toh, yang merasa berzikir. Yang merasa gini. Terus bisanya gini. Itu karena diginikan Allah. Berarti kan masih ada dua. Iki ikhlasi ahli tahqiq. Yang terakhir ikhlasnya ahli makrifat. Apa?
Wis, apapun jenengan yang berlaku, kewujudan jenengan, keakuan jenengan kali kula sebagai makhluk iku sudah fana. Inilah asli nih maksud makna lillahi ta'ala. Aslinya gitu. Jadi semua apa yang diterjadikan Allah 4 waktu, balak, nikmat, taat, maksiat, dia tidak gelisah tatkala dihadapkan balak dan maksiat. Dia juga tidak sombong ketika didatangkan nikmat dan taat. Tidak sombong. Artinya tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Kok bisa? Iya, karena dirinya sudah tidak ada. Yang ada hanyalah akunya Allah. Inilah Pak yang disebut wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Ikhlas yang sejati ini. Ikhlas adalah ketika jasad sampan berlaku apapun, jenengan ini sudah tidak ada rasa pengakuan diri makhluk yang melakukan. Justru dalam hati jenengan keakuani ingsuni Allah. Pun jadi ikhlas, notok pun. Pun notok pun. Bagaimana tidak dikatakan ikhlas? Lawang jenengan kali kula gak merasa melakukan. Sing melakukan cuman Allah. Istilah bahasa si A si B. Si A gak melok kerja, si B yang kerja. Mungkinkah si A mengharap gajinya? Gak mungkin lah. Wong si A ikut turu terus. Kerja kita kan manusia kan pagi jam 7 sampai jam 4. Jam 4 bangun. Jaluk bayarannya kan gak mungkin toh. Karena tidak merasa melaku. Jadi orang makrifat itu tidak mencari surga. Tidak mencari pahala. Orang makrifat itu orang yang sudah kehilangan orangnya. Berarti yang bisa melihat Allah adalah Allah sendiri. Berarti yang berlaku semuanya adalah Allah. Didik ya tak lebokno ya. Tapi engko nek gak nutut ojo diterusno. Nek wis kefanaan akunya hamba. Secara batiniah jenengan sudah dikatakan ngerti wujud nyatane Allah batin. Nama makhluk iku wis gak ono. Nek nama makhluk gak ono, mongko jenengan bakal weruh wujud sejatine dohire Allah. Wis nek gak tutup gak usah ditutup no. Ya, wis sampean gembulai terus sampai wujud batine Allah dulu. Nanti pasti akan dikasih tahu sendiri oleh Allah. Sehingga sampean gak ngomong iki wujude duren. Mboten, karena duren iku makhluk sudah fana. Pun mengkis ben diterusno Gusti Allah dhewe ning ati sampean. Kepaham? Paham Pak nggih? Nggih. Nggih niku wau babakan ikhlas Pak D. Jadi ada ikhlas ing mungguh wong syariat, ikhlas mungguh wong thariqah, ikhlas mungguh wong hakikat dan makrifat begitu. Nggih, masih ada? Nggih. Ibu ada Bu? Loh. Nah, sekarang diselati Ibu dulu. Cek ono lanang-lanang edok lho ngenten. Monggo Bu, mriko Bu. Sik Ibu dulu mengki pake gak apa-apa. Jumeneng Bu saged nggih pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenalkan diri Bu. Saya dari Kajungan, Kecamatan Tarut, Kabupaten Tegal. Saya mau menanyakan masalah mayit yang sudah dikafani, sudah itu terus diantarkan ke makam, lalu itu
ditutup saja, sudah ditinggal, nggak didoain, nggak di apa, itu hukumnya gimana Gus? Yang kedua, saya punya anak tunagrahita yang selalu dibina dengan tetangga. Tunagrahita apa? Tunagrastan itu Pak? Ya, yang dibilang nakal-nakal, dibilang danda, selalu dihina tetangga. Ngoten nggih. Nggih lanjut. Tapi saya jawab ini apa ya? Kamu tuh yang banyak dosa kalau ini di hadapan Allah yang mulia. Tapi kalau anak itu dinakalin terus, dia apa ya? Nanti kamu ketabrak motor, tabrak bener terus. Kamu nanti sakit, cengat-cengat sakit. Jadi saya, ya Allah, cuman gini, ya Allah, saya selalu dihina gitu. Cukup sekian. Minta mohon penjelasannya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ada mayit sudah dikubur pun digeletak notok ora didungani. Nah, ngeten nggih. Kita kembali ada kaitannya dengan birrul walidain. Bagusi terhadap kedua orang tuh. Di dunia ketika saat orang tua kita itu masih ada, apa birrul walidain kita sebagai anak pada orang tua? Nyun sewu. Bir iku bagusi. Bagusi dari sisi nopo, macam-macam. Jasmani apa rohani? Kalau jasmani ya sudah, orang tua kita jadikan sebagai raja. Ojo oleh nyambut gawe, gitu. Udah suruh ngibadah terus, dari segi makanannya cukupi. Tapi kebanyakan dibalik, kebanyakan wong tua kongkon ngomong kebanyakan kan. Tapi bukan berarti nyun sewu orang tua itu enggak ikhlas. Tambah seneng ngomong. Yang lebih parah itu ada Pak, anak menjadikan orang tua itu seperti buruh. Tahu buruh ya? Budak, pembantu. Tetap dibayari. Nggih nyun sewu, mestinya kita sebagai anak memerdekakan orang tua secara jasmani. Udah suruh ngibadah terus, gak usah elok-elok cari kebutuhan. Tapi kan belum tentu kita semuanya bisa mencukupi lah ngoten dah sebagai anak. Karena kita sebagai anak juga menanggung istri, menanggung suami, menanggung anak kita juga lah ngoten dah. Wis sak mampune. Iku secara jasmani. Ngomong sak ngomong, birrul walidain iku kita dituturi, disuruh ngulon ya ngulon, ngetan ya ngetan sepanjang tidak tabrakan dengan agama. Secara ruhania birrul walidain bagusi nang orang tua itu jenengan iku membimbing mendakwahkan dinut tauhid manakala orang tua ruhania hatinya belum paham. Jenengan kasih pada orang tua. Iku secara ruhania. Ketika saat orang tua masih ada. Lah sekarang orang tua yang sudah tidak ada, yang ditanyakan ibu tadi. Kita sebagai anak harus birrul walidain. Lah birrul walidain kita kepada orang tua yang sudah meninggal bagaimana? Yaitu tadi, selalulah kau memohon kepada Allah dengan cara apapun, bilisan boleh, biafal boleh, biamwal boleh. Artinya apa? Sekarang bilisan dengan berdoa. Entah membacakan Fatihah dan seterusnya. Tapi secara hakikat jenengan iki kirimane isok dikatakan nyampe. Dan Allah mengampuni manakala jenengan iku bertajalli. Artinya harus ngempakno ikhlas, tidak hanya secara syar'i tapi juga sampai secara makrifat.
kudu ngoten baru. Sebab dikatakan wa malakum min nasirin, siapapun kita di alam situ tidak ada yang bisa menolong kecuali datangnya penolong itu dari Allah. Idza mata benu adama ing qata'a. Ketika saat anak putu Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua urusan kecuali 3 perkara. Salah satu diantaranya adalah anak soleh yang selalu mendoakan. Gak iso dengan lesan, dengan bi'af'al. Af'al itu penggawean. Apa? Wis penggawean jenengan kudu laku bagus. Laku bagus sampean iku jenengan tujuaken dateng orang tuh dengan cara apa? Contoh nyun sewu ya. Ini acara keagamaan. Sampean gak iso dengan harta amwal, dengan tenaga. Mbuh melu-melu ngusungi salon, mbuh melu-melu jenengan bersih-bersih, mbuh melu-melu sampai noto panggung. Loh niki berkaitan. Gak bisa dengan itu bi amwal, harta benda. Jenengan mengasih sedekah jariyah terhadap yayasan pendidikan agama termasuk masjid, tapi ditujukan orang tuh. Tapi semua itu akan nyata terjadi sampai terhadap orang tua. Dasari kudu ikhlas. Artinya semua birrul walidain itu tidak akan tercatat di mata Allah jikalau tidak didasari ikhlas. 1, 2, anak yang seperti itu. Kita yang sudah paham Pak tentang hukum ilmu tauhid ya. Kita harus memandang semua karena Allah. Orang yang kita hina belum tentu lebih jelek di mata Allah daripada yang menghina. Justru lebih baik yang dihina daripada yang menghina. Bisa jadi seperti itu sehingga pandangan itu ada 2. Ada pandangan manusia, ada pandangan Allah. Nek pandangan manusia dikatakan baik atau jelek karena melihat segi perilaku dohir. Tapi Allah itu memandang bagus atau tidak terhadap hati kita perilaku ruhaniah. Perilaku ruhaniah ada 2. Mingkol bin zahidin yang baik, yang jelek mingkol bin rohibin. Hati yang condong pada Allah lewat dzikir, yang jelek hati condong terhadap kesenangan selain Allah. Mekaten. Lanjut. Ayo Ibu Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nepangaken Suparto saking Kesatikan Taruh. Niki kula badhe tanggep menyangkut masalah sholat dalam hal rakaat. Di balik angka 44342 niki kula badhe tanggep secara hukum syariat maupun hukum hakikat. Kita umat Islam secara umum kita tahu kalau sholat duhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Yang saya tanyakan, apa makna dan arti yang jelas Kanjeng Nabi memberikan suatu tuntunan, ada angka-angka itu, dan saya tanyakan adalah arti, tujuan dan maksud dari angka-angka niku Gus. Niki kula tangglet masalah niku mawon. Saderenge nyuwun ngapunten ingkang kathah, karena secara umum apa sih di dalam rakaat itu kok 4-4-3-4-2? Ini maksud, tujuan dan maksudnya niku napa? Amunten matur sembah pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau kami jawab dari hikayah
ilmu syariah, pandangan syariah itu di dalam kitab Qurratul Uyun. Ya. Mengapa harus 4? Mengapa harus 3? Mengapa harus 2? Mengapa ada yang disirkan? Mengapa harus ada yang dijaharkan? Itu ada hikayah tersendiri dan ini bukan wilayah saya untuk menjawab. Tapi saya jawab dari pertanyaan yang dimaksud, apa hakikat di antara beberapa angka itu? Jawabannya gini, syuhudul wahda fil kasrah. Kesimpulannya ada di situ. Kok enggak ada 1 ya? Kok 2, 3, 4? 4, 4, 3, 4, 2. Ngeten, Pak. Gusti Allah iku nggih nglungguhi pira-pira makhluke yang 4. Apa? Balak nikmat, taat maksiat. Balak nikmat, taat maksiat. Papat iku disebut akeh. Telu ya disebut akeh. Loro ya iya. Kalau kita bahasa nahwu ya dah. Sing disebut mufrad iku siji gak kesebut ning kono. Sing disebut loro iku belum dikatakan jamak, tapi di atas loro disebut jamak. Iki kabeh maksud ngene. Lanang wedok. Nyun sewu, enak gak enak. Seneng susah. Apapun yang ada di dunia yang disebut nurullah yang jumlahnya bahkan tidak bisa kita hitung. Nama, degan, gelas, lepek, HP, korean, macam-macam. Iki kasroh banyak. Bagaimana jenengan sampean kali kula ati iku suhudul wahdah. Manggon nok nggone ahad di dalam banyak ini. Intinya ada di situ. Sehingga ketika jenengan sholat duhur, sholat asar dan seterusnya, bagaimana ati sampean itu 1 titik yang disebut ahad. Jawabnya wassolatil wusta. Anda harus masuk di dalam sholat daim. Tengah. Rohaniah. Wis, sampean tahu roh keterangane roh iku ana lanang ana wedok? Mboten. Gak ana lanang, gak ana wedok. Nek jasad, kalau jasad memang ada jasad laki, jasad perempuan. Kalau kita tanya, roh iku lanang apa wedok ya? Nek lanang itu kalau laki itu bagaimana? Kalau perempuan itu bagaimana? Wis macam-macam. Wis gak nutut akal iki kok njawab gak nutut. Inilah Pak pembahasan roh itu mengapa umumi ning Quran. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang roh, roh iku urusanku. Jawaban roh iku min amri Rabbi. Gitu, urusane pangeranku. Artinya wong sing bahas roh iku wajib kefanaan dirinya makhluk. Baru buka Pak. Nek wis buka berarti sing bahas sinten? Gusti Allah. Baru ketemu. Ya niku suhudul wahda fil kasrah. Ketika jenengan nyawang dohire lan batine sapi, sampean wis gak ndelok wujude sapi. Yes, makhluk kewan. Sing kewan iki banyak jenenge macam-macam. Sakniki makhluk tumbuh-tumbuhan banyak jumlahnya macam-macam namanya. Sama juga begitu. Ketika saat melihat dan memandang makhluk berupa tumbuh-tumbuhan, jenengan sudah tidak melihat tumbuh-tumbuhan makhluk. Melihat Allahnya. Kaifa yutasawwaru
Hetah apa mungkin Gusti Allah iku bisa ditutupi makhluk sementara Gusti Allah iku ning ngarepe makhluk? Ora iso. Apa mungkin Gusti Allah ning pandangan sampean kali kula niki bisa ditutupi omongane mukhlason? Lah wong sing ngomong Gusti Allah. Mboten saged ta? Iku bagi jenengan yang sudah suhudul wahdah fil kasra. Tapi bagi kita yang belum di situ, justru yang nyata itu bukan Allahnya yang berkalam, tapi cocote mukhlason. Engko nek ana cocoke mesti muring. Muring-muring mari ngono lha aku mulih. Gak kepethuk mulih babah. Sing loro ati panas atine sapa? Pak, nyuwun sewu, panase ati disangga dhewe. Nek panase sengenge disangga wong akeh. Terserah, jenengan nek panas dhewe. Bapak Ibu hadirin, nyuwun sewu, iku wis klaster, Pak. Memang kelas kita memang harus gitu. Oleh karena rohaniah kita itu menjadi budaknya hawa nafsu, jangan harap jenengan ikut tidak tertutupi, terhijabi oleh makhluk. Mesti terhijabi, tertutup. Akhirnya Allahnya tidak nyata. Tapi berhubung jenengan sudah terbebaskan dari perbudakan hawa nafsu, disebut ahli syuhud, maka inilah makalah gak mungkin Gusti Allah iku ketutupan oleh sesuatu, sebab nyatane Allah itu di dalam, di luar, di depan, di belakang, atas bawah, kiri kanan sesuatu. Wis gak iso nutupi niki wujute makhluk klason niki, wis gak iso nutupi hati sampean. Akhirnya iman sampean, pujaan sampean, iman sampean, puji jenengan dateng urip. Boten terhadap makhluk. Ya niki Pak yang dimaksud. Cara wong ibadah sing leres niki ibadah yang betul disebut fa'budu hadza siratum mustaqim, ya seperti ini. Nyembah yang benar seperti inilah, hada utawi nyembah yang seperti inilah iku siratun, dalan, wasilah, thariqah, wat, mustaqimun kang jejeg lurus, dinul qayyimah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Qayyimah iku lurus. Agama sing lurus ya kuwi. Sekarang agama jenengan sudah ngajarno, dudukno ati sampean seperti ini belum? Kari takok. Makanya ditekakno iki supaya jenengan liyudirahu ala dini kulli, supaya agama sampean iku estu lurus. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa pertanyaan ini mang lali aku? Satu apa dua mang? Dua ya? Satu. Mungkin ibu mang lah. Monggo Bu. Lah. Niki jam setengah. Oh jam 11 ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Asli Jakarta? Oh Tegal, cuman ada di Jakarta. Yeah. Nggih.
eling. Ya, nyimak di statusnya Abah Yai. Setelah saya nyimak sampai selesai, terus saya kan lagi jalanin zikir Sirul Asror. Tapi saya lebih memilih ke Sirul Asror, tapi saya nggak mau kepikir karomah karena saya takut nanti saya kebawa lebih ke duniawinya atau gimana gitu. Terus kalau saya lebih memilih ke Sirul Asror, menurut Abah Yai gimana itu yang terbaik? Menurut Abah Yai itu yang bagusnya itu menurut saya, buat saya itu yang gimana gitu. Nggih. Terus yang kedua pertanyaannya, kalau saya lagi pikir Sirul Asror itu kan merasa agak gimana gitu ya, ringan gitu, tapi saya takut. Terus udah saya langsung tidur lagi. Tidur lagi. Tidur lagi. Nggih. Tapi saya tuh kalau mana-mana itu hati saya lebih ke nggak bisa ngilangin yang Allah gitu. Ngoten. Itu gimana ya Gus? Ngoten sabun. Iya, sama Nggih. Oke. kasih kemauan gitu Gus. Nggih. Matur nuwun. Mohon maaf. Dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sudah saya tekankan, silahkan laki perempuan, khususnya antara umur 30 dan sampai 50 ya, yang sudah paham bagaimana cara untuk memfungsikan dzikir Sirul Asror, monggo silakan. Lah gitu toh. Artinya yang belum paham bagaimana cara memfungsikan dzikir Sirul Asror, jangan sekali-kali ikut beat karomah. Wis niki harga mati. Maksudnya nopo? Supaya jenengan kali kula ketika saat Allah menghadapkan kendaraan yang kami maksud karomah tersebut tidak menghalangi ruhaniyah sampean menghijabi terhadap Allah. Supaya jenengan tidak ngaku-ngaku atau menetapkan kekaromahani. Lah, dari pertanyaannya sampean lebih enjoy gak kadik rapalan dzikir karomah tapi langsung Sirul Asror. Niki dos pundi? Pun dzikir Sirul Asror kan mboten kesebut. Hu Allah niku senes Sirul Asror. Iku dzikir sir. Iku sami kali kendaraan. Sami kali wacanane dzikir karomah, rapalane dzikir karomah ini kalau ya sama sebetulnya dengan hu Allah. Nek Sirul Asror itu mboten ngucap tapi meyakini, merasakan bahwasannya semua apa yang terjadi bukan dari kita tapi dari Allah. Niku Sirul Asror. Mboten napa-napa Bu, jenengan mboten ngelebetaken karomah iku tadi tapi langsung Sirul Asror. Mboten napa-napa. Tapi saya bertanya, sebab apa Gusti Allah ngedalake aurat karomah iki? Sebetulnya saya menolak, secara pribadi menolak. 20 tahun itu sudah saya tenggelamkan di bumi humul. Mengapa Gusti Allah menyuruh untuk menangekkan, membangunkan? Kula nggih secara akal timbul pertanyaan, apa mboten mudun? Lah ngoten ta? Turun kelas. Satu sisi memang begitu. Jikalau jenengan ini tidak mengerti Sirul Asror. Kalau jenengan mengerti Sirul Asror, justru itu Allah menghadapkan kendaraan karena kondisional. Saya katakan kondisional ini karena situasi.
Karena situasi. Sehingga saya pun akan sadar dan tidak menyalahkan Allah tatkala itu diperintahkan untuk membangunkan. Akhirnya saya bangunkan. Sehingga saya sebelumnya sudah akan menerima konsekuensi dari seluruh jamaah. Apa konsekuensinya? Ada yang berkalam opo enggak turun, enggak tambah gegeran dan lain sebagainya. Iya, saya terima konsekuensi karena pandangan beda. Tapi jikalau jenengan iki ngerti pandangan yang sesungguhnya, itu laksana jenengan iku perut lapar ning ngarep sampean ada nasi. Disuruh makan. Engko aku nek makan nasi akhirnya wareke sebab nasi. Lah mudun toh? Mudun. Wis menengah aku bah gak mangan. Luwe gak luwe ya bah. Ya monggo. Tapi tatkala jenengan sampean dahar tapi ati sampean gak melihat makhluknya nasi, itu lebih baik karena memang kondisi jenengan lapar. Kita itu Pak di dunia ya masih diletakkan jasad ini di dunia kondisional. Apa kondisi ini nanti? Wallahu a'lam. Aku yakin ketika saat Allah menurunkan satu perintahnya itu ada alasan asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya mengapa harus diturunkan? Istilah ini. Mengapa sampai diperintahkan untuk membersihkan rumah? Jawabannya karena rumah itu kotor. Mesti ada alasan. Mengapa Allah menurunkan ini? Padahal itu sudah 20 tahun kami pendam. Aku yakin ada alasan Allah. Asbabun nuzul, sebab-sebab iki diturunkan memang ada sesuatu di depan sampean yang pasti terjadi. Nyun sewu. Sampean kenal Nabi Musa? Kenal nggih? Lah nggih, kenal ning ceritane Quran. Engko nek aku ngomong kenal ditakoki mae kenal nduk ndai. Ngenten ning Quran kan diceritani. Mengapa Kanjeng Nabi Musa itu kok ya digawani tongkat? Iku wahyu. Bahasa Nabi Rasul wahyu. Bahasa ulama karomah. Kita ya sama. Lah fungsinya sama. Lah ketika Nabi Musa itu menghadapi Laut Merah di Mesir, mau maju yo tenggelam mati, mundur di belakangnya ada pasukan berarti maju mundur mati. Allah dawuh sah kepuk nongger tongkatmu di air laut itu. Loh, sebelum nyun sewu Gusti Allah nurunake wahyu iku mesti ono sebab. Apa sebabnya? Yaiku mau nek maju ya tenggelam, nek mundur dipateni mungsuh. Akhirnya dikepukno. Lah sebelum dikepukno Nabi Musa gak ngerti kalau ini nanti akan menjadi sebuah gak mungkin. Sing penting nganut gepukno, akhirnya dikepukno, ndelalah kuasane Allah dadi dalan. Akhirnya dadi dalan lah. Yang itu bukan dalan akhirnya jadi jalan. Buat Musa wa qaumihi dan pengikutnya. Oke, sudah selesai. Gepukno sak maneh akhirnya dalane dadilah. Berarti yang bukan jalan itu akan bisa jadikan sebagai jalan oleh Nabi Musa dan pengikutnya, tapi tidak bisa digawe jalan oleh mungsuhnya. Artinya apa Pak? Nyun sewu. Salat iku jalan, iku wasilah, iku thariqah.
Hanya ahli zuhud lah bisa dijadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Tapi bagi kita yang golongan ahli hijab boten saged ketemune bokong. Allahu Akbar, eling wedhus. Ngene iku syahwatud dunya. Ngoten lho niku nggih. Enggak bisa jadi jalan. Nyuwun sewu. Inilah fakta di lapangan. Apalagi kita kerja, kita makan, kita buang air kecil besar. Enggak bisa bagi kita sebagai golongan ahli hijab dijadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah, enggak bisa. Karena enggak membawa akses yaitu sholat daim tadi. Tapi bagi Anda yang sudah ada di situ bisa akhirnya menjadi jalan. Sama. Kita tidak tahu nanti apa yang akan terjadi. Tapi yang jelas itu ada sebab-sebab alasan mengapa Allah menurunkan itu. Nanti jawabannya ada pada diri Anda sendiri. Jikalau waktu yang sudah Allah tentukan itu datang. Udah. Itu pertama. Terus yang kedua, apa tadi deh? Kadung ngelambiar. Halo Bu. Oh merasa takut. Oh nggih. Pun Bu, memang menungso kegawan rasa takut. Apalagi kalau itu barang goib. Lah ngoten nggih. Terus bagaimana kita mensikapi? Pun sampai toto khalwat secara umum aja. Ya, secara umum di tengah-tengah jasad ini agawe berinteraksi sesama makhluk. Wis itu aja. Nek sampean merasa takut ya toh. Dilatih terus sampai di luar waktu khusus ya toh. Artinya waktu umum sampean berzikirlah. Sampean agawe apa tetep digejok isak mampu jenengan. Nek sampean si ono rasa ada rasa takut. Sebetulnya Bu, sebetulnya gak jauh berbeda jenengan ketemu jenengan kali kula. Sami sebetulnya padha makhluke. Nggih nek apik, engko nek sing ketok pocong. Ya napa? Gak mblayu, ngeplek. Ya wis. Kalau toh jenengan masih ada rasa takut, bukan berarti itu kita harus tinggalkan. Wis sampean lakoni aja khalwat secara umum. Mekaten Bu nggih? Nggih. Nggih, geser nang laki-laki napa tasik wonten? Sampun cekap nggih. Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang Allah berikan pemahaman ilmu pada malam hari ini untuk uswatun hasanahnya jenengan praktekkan sendiri di setiap saat dan waktu. Ingat, darul akhirah itu lebih penting, membangun jiwa itu lebih penting di atas membangun raga atau membangun duniawiyah ini. Bangunlah jiwamu, bangunlah akhiratmu di atas bangun dunia. Wis mugi dados ilmu ingkang manfaat barokah terhadap keluarga kita masing-masing ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Awalan wa akhiron, jikalau ada kalimah yang kurang berkenan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.